Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Mistarofina Tenu, NPM 2010 00245 dari kelas G. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Ibu dosen Ibu Haji Tutira Susti SHMH dan Bapak Zaki Abdillah SHM Hum dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah bentuk badan usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut KBBI, badan usaha adalah sekumpulan orang dan modal yang mempunyai aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha. Menurut Undang-Undang Kesatuan Umum Pajak Indonesia, badan usaha merupakan sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Jadi dapat disimpulkan bahwa badan usaha itu merupakan kesatuan dari sekelompok dan modal yang memiliki aktivitas perdagangan atau bidang usaha yang tujuannya itu mencari laba atau keuntungan. Selanjutnya akan dibahas mengenai bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan ini adalah bentuk yang paling sederhana karena kepemilikannya bisa didirikan oleh satu orang saja. Jadi semua orang ini bebas membuat usahanya tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Tapi tetap ada hukumnya. Yang kedua adalah persekutuan perdata. Menurut KUH Perdata pasal 1618, persekutuan perdata merupakan suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan yang dimaksudkan untuk membagi keuntungan yang terjadi karena adanya pengikatan itu atau karena usaha bersama gitu. Selanjutnya ada persekutuan firma. Bentuk persekutuan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan antara dua orang atau lebih dengan menggunakan nama bersama dan tanggung jawab pemilik firma yang biasa disebut sekutu yang bersifat tanggung rentang. Selanjutnya ada persekutuan komanditer. Persekutuan ini merupakan perkembangan dari persekutuan firma. Jadi, kalau misalnya di persekutuan firma tadi itu semuanya aktif, tapi kalau di persekutuan komanditer ini ada satu peran yang ada atau satu sekutu yang pasif. Jadi nggak semuanya aktif gitu. Jadi ada yang cuman masukin saham aja atau modal gitu. Dan terakhir yang akan menjadi pokok pembicaraan di video kali ini itu adalah perseroan terbatas. Jadi badan usaha ini tuh yang menjalankan usahanya itu memiliki modal yang terdiri dari saham-saham. Jadi dalam satu PT atau perseroan terbatas ini pemiliknya banyak. Siapa aja pemiliknya? Nah, pemiliknya ini orang-orang yang memiliki modal atau orang-orang yang menanamkan saham di PT tersebut. Pengertian PT atau perseroan terbatas secara umum adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul dari berbagai saham. Dan setiap pemilik memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Beberapa ahli berpendapat bahwa pengertian PT merupakan suatu bentuk badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan modal atau saham dengan kemampuan mengatur saham yang baik. Yang mana para pemilik saham di dalamnya memiliki tanggung jawab sesuai dengan banyaknya saham yang dimilikinya. Selanjutnya ada dasar hukum yang mengatur tentang perseroan terbatas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bab 6 tentang kemudahan berusaha, bagian kelima tentang perseroan terbatas, pasal 1. Butir 1 mengatur tentang apa itu perseroan terbatas. Butir 2 menyebutkan organ, siapa-siapa saja organ dari perseroan terbatas. Butir 3 mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perseroan terbatas. Butir 4 mengatur tentang siapa-siapa saja yang dapat mengikuti rapat pemegang saham. Butir 5, direksi adalah sebagai orang atau organ yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap perseroan terbatas.
Butir 6 adalah Dewan Komisaris sebagai organ pengawas dari jalannya perseroan terbatas. Butir 7 adalah perseroan terbuka, yang mana adalah perseroan publik atau perseroan yang menawarkan umum saham tetapi tetap berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Butir 8 berbicara mengenai perseroan publik, adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham yang disetor dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur. Butir 9, penggabungan adalah perbuatan hukum dilakukan oleh satu perseroan untuk menggabungkan diri dengan perseroan lainnya yang telah ada. Jadi semacam mengatur tentang kerjasama antar perseroan. Butir 10 merupakan peleburan, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih perseroan yang meleburkan diri dengan cara membangun atau mendirikan suatu perseroan baru. Butir 11 adalah pengambil alihan yang dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan untuk mengambil alih saham pada perseroan. Yang butir ke-12 adalah pemisahan, perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih. Butir 13 mengatur tentang surat tercatat, surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan bahwa telah diterima dengan penanda tanganan dan menyebutkan tanggal penerima. Butir 14 mengatur tentang surat kabar, adalah surat harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional. Butir 15, hari adalah hari kalender. Dan yang terakhir, butir 16 tentang menteri. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia. Kesimpulannya, perseroan terbatas merupakan suatu badan usaha yang memiliki dasar hukum dan tercatat secara teoritis, dan merupakan suatu badan usaha yang menjadi salah satu kegiatan ekonomi nasional, dan pelaksanaan perannya dapat mewujudkan kesejahteraan ekonomi Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Dan saran, jadi dalam menjalankan usaha perseroan terbatas atau apabila ingin mendirikan suatu perseroan terbatas itu dibutuhkan dasar hukum yang jelas, jadi untuk meyakinkan bahwa usaha itu benar adanya dan dapat diakui oleh negara sebagaimana diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari isi materi, dan apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.